Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 izin untuk mempresentasikan materi yang berjudul statistika. Saya Tanaya Kartika Devi dengan NIM 2310111093. Saya Nisa Amalia Soliha dengan NIM 231010111060. Saya Gelaf Satila dengan NIM 2310111085. Saya Adirawan dengan NIM 231010111096. Saya Muhammad Anum Firmansyah dengan NIM 231010111106. Pengertian statistika. Statistika adalah ilmu yang mempelajari cara mengumpulkan, menganalisis, menyajikan, dan menginterpretasikan data numerik untuk menghasilkan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan. Secara umum, statistik dibedakan menjadi dua jenis, yaitu statistik deskriptif dan statistika inferensial. Jenis statistika. Statistika deskriptif menggambarkan dan menganalisis data tanpa menarik kesimpulan umum. Contohnya termasuk tabel, grafik, dan ukuran pemusatan data seperti mean dan median. Statistika inferensial menggunakan data sampel untuk menarik kesimpulan tentang populasi yang lebih besar. Ini termasuk pengujian hipotesis dan estimasi parameter. Selanjutnya yaitu jenis data. Jenis data dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu data kuantitatif, yaitu data berupa kumpulan angka ditinjau dari cara memperolehnya. Data kuantitatif dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu data diskrit dan data kontinu. Ini mencakup informasi yang dapat diamati seperti wawancara, observasi, dan dokumen yang memberikan konteks dan pemahaman mendalam tentang fenomena yang diteliti. Selanjutnya ada manfaat statistika. Manfaat statistika sangat luas dalam berbagai bidang seperti 1. Pengambilan keputusan, menyediakan data yang akurat dan relevan, membantu mengidentifikasi tren dan pola yang dapat digunakan untuk memprediksi masa depan. 2. Penelitian, membantu merancang penelitian yang efektif dan efisien, menganalisis data penelitian untuk menemukan hubungan sebab, akibat, dan menarik kesimpulan. 3. Bisnis, membantu dalam analisis pasar, pengembangan produk, dan pengambilan keputusan strategis. Digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan dan mengidentifikasi area yang perlu perbaikan. 4. Pemerintah, membantu dalam perencanaan kebijakan publik, evaluasi program, dan pengalokasian anggaran. 5. Kesehatan, digunakan untuk menganalisis data kesehatan, mengidentifikasi faktor resiko penyakit, dan mengevaluasi efektivitas pengobatan. 6. Sosial, membantu memahami fenomena sosial seperti perilaku konsumen, opini publik, dan perubahan sosial. Selanjutnya ada skala pengukuran. Skala pengukuran, cara mengukur atau suatu variabel terdapat 4 jenis skala pengukuran. 1. Skala nominal, angka yang diberikan pada objek atau variabel pengukuran hanya memiliki arti sebagai label saja, tapi tidak memiliki tingkatan. Skala ordinal, angka yang diberikan pada objek atau variabel pengukuran mengandung pengertian tingkatan. 3. Skala interval, angka yang diberikan pada objek atau variabel pengukuran mengandung sifat ordinal ditambah sifat jarak atau interval. 4. Skala rasio, angka yang diberikan pada objek atau variabel pengukuran mengandung sifat interval ditambah sifat yang mampu memberikan keterangan tentang nilai absolut variabel yang diukur. Artinya apabila menunjuk angka 0, maka berarti benar-benar 0, tidak ada atau kosong. Yang terakhir adalah ukuran umum untuk menganalisis data. Yang pertama, ukuran pusat. Mean, jumlah semua nilai dibagi jumlah data. Median, nilai tengah ketika data diurutkan. Mode, nilai yang paling sering muncul dalam data. Yang kedua, ukuran penyebaran.
rank, selisih antara nilai maksimum dan minimum. Variance, rata-rata kuadrat, selisih antara setiap nilai dan mean. Standard deviation, akar kuadrat dari variance menunjukkan seberapa tersebar data dari mean. Yang ketiga, ukuran posisi. Quartiles, membagi data menjadi 4 bagian yang sama. Percentiles, menunjukkan nilai di bawah persentase tertentu dari data. Yang keempat, ukuran bentuk. Scanwise, mengukur simetri distribusi data. Kurtosis, mengukur puncak distribusi data. Kesimpulan, statistika adalah alat yang krusial dalam analisis data yang memungkinkan kita mengambil keputusan dan merumuskan strategi dengan lebih baik, didasarkan pada pemahaman mendalam terhadap pola dan tren data. Baik, terima kasih atas presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.